Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi pemogotan dan pemungutan pajak pasal 21. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Adisti Putra Santi, yang kedua Citra Maria Fitrisia, yang ketiga Marianus Latu Lengari, dan yang terakhir Naomi Pedalado. Pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apabila penghasilan tersebut yang menerima adalah wajib pajak luar negeri, maka diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disebut PPh pasal 26. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya yang digunakan oleh wajib pajak untuk dijadikan kredit atas pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun. Pegawai tetap dipindah tugaskan. Pada saat pegawai dipindah tugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian, dalam perhitungan PPh pasal 21 tetap menggunakan dasar perhitungan selama setahun. Contoh, Win-Win mempunyai 3 tanggungan mulai bekerja pada 1 September 2016. Dia bekerja di Indonesia sampai dengan Agustus 2017. Selama 2016, dia menerima gaji per bulan sebesar 20 juta. Sebesar 20 juta. Perhitungan PPh pasal 21 tahun 2016 adalah gaji sebulan 20 juta dengan pengurangan biaya jabatan 5% dikali dengan gaji sebulan sama dengan 1 juta. Maksimum yang diperkenankan 500. Penghasilan neto sebulan 19 juta 500. Penghasilan neto selama 4 bulan 4 dikali dengan 19 juta 500 jadinya 78 juta. Penghasilan neto 1 tahun 12/4 kali 78 juta menjadi 234 juta. Penghasilan tidak kena pajak 3 tanggungan. Wajib pajak sendiri 54 juta, wajib pajak kawin 4.500.000, wajib pajak 3 anak 13 juta. Jadi semuanya 72 juta. Penghasilan kena pajak 1 tahun 162 juta. PPh pasal 21 disetahunkan. 5% dikali dengan 50 juta menjadi 2.500.000. Yang kedua, 15% dikali dengan 112 juta menjadi 16.800.000. Ditambah menjadi 19.300.000. Selanjutnya, PPh pasal 21 terutang untuk setahun 2016. 4/12 dikali dengan 19.800.000 menjadi 6.433.33. PPh pasal 21 terutang sebulan 1/4 dikali dengan 6.433.33 menjadi 1.608.333. Selanjutnya, pegawai baru. Contoh, Mr. Taeyong, warga negara Korea, mulai bekerja di PT Heboh Sekali pada 1 Agustus 2018. Ia bekerja di Indonesia sampai dengan Juli 2025.
Ia belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Selama tahun 2018, ia memperoleh gaji sebesar 17 juta. Perhitungan PPh pasal 21-nya adalah gaji sebulan 17 juta, pengurangan biaya jabatan 5%, maksimum diperkenankan 500.000. Penghasilan neto 1 bulan menjadi 16.500.000. Penghasilan neto 5 bulan, 5% dikali 16.500.000 sama dengan 82.500.000 rupiah. Penghasilan neto 1 tahun, 12/5 dikali 82.500.000 sama dengan 198.000.000 rupiah. PTKP tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Wajib pajak sendiri 54 juta rupiah. Penghasilan kena pajak 1 tahun 144 juta rupiah. PPh pasal 21 disetahunkan, 5% dikali 50 juta menjadi 2.500.000. 15% dikali 94 juta sama dengan 14.100.000 ditambah menjadi 16.600.000 rupiah. PPh pasal 21 terutang untuk 2018-1, 5/12 dikali 16.600.000 menjadi 6.916.667 rupiah. PPh pasal 21 terutang untuk 1 bulan, 1/5 dikali 6.916.000 rupiah, 16.667 menjadi 1.383.333 rupiah. Next. Selanjutnya, pegawai berhenti. Masih memiliki kewajiban pajak subjektif. Contohnya, Tuan Jaehyun tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan adalah pegawai PT Keren Maksimal. Sejak 1 Oktober 2018, ia berhenti bekerja di perusahaan tersebut. Ia memperoleh gaji sebesar 16 juta per bulan. Ia membayar uang pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sebesar 160.000 per bulan. Perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulannya adalah gaji sebulan 16 juta. Pengurangannya biaya jabatan dengan maksimum 500.000. Jadi 500.000. Iuran pensiun 160.000. Biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun menjadi 660.000. Penghasilan neto sebulan 15.340.000. Penghasilan neto setahun 184.080.000. PTKP-nya wajib pajak pribadi 54 juta. Penghasilan kena pajak 130.080.000. PPh pasal 21 terutang, yang pertama 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Yang kedua 15% dikali 80 juta 80.000. Hasilnya 12.012.000. Dijumlahkan menjadi 14.512.000. Jadi PPh pasal 21 terutang sebulan 14.512.000 dibagi 12 sama dengan 1.209.333 rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 yang terutang selama tahun 2016 sampai dengan September 2018 dilakukan pada saat berhenti bekerja. Gaji dari Januari sampai dengan September 2018 9 dikali 16 juta sama dengan 144 juta. Pengurangannya biaya jabatan 4.500.000
dan iuran pensiun 1.440.000. Jumlahnya 5.940.000. Penghasilan neto 9 bulan 138.060.000. PTKP setahun wajib pajak pribadi 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 84.060.000. PPh pasal 21 terutang. Yang pertama 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Yang kedua 15% dikali 34.060.000. Hasilnya 5.109.000. Dijumlahkan menjadi 7.609.000. PPh pasal 21 terutang untuk masa Januari sampai dengan September 2018 menjadi 7.609.000. Yang kedua, PPh pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan Agustus 2018 dengan cara 8 dikali 1.209.333 rupiah. Hasilnya 9.674.664 rupiah. PPh pasal 21 yang lebih dipotong adalah 2.065.664 rupiah. Catatannya, kelebihan pemotongan PPh pasal 21 sebesar 2.065.664 dikembalikan oleh PT Keren Maksimal kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Itu saja materi dari kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.